politik uang itu akan hilang dengan kembalinya pemilihan ke MPR. Tapi kita bisa melokalisasi permainan uang itu. Ya. Tapi DPR-nya tetap Dipilih langsung oleh dipilih rakyat. langsung. Ya. Itu kan di situ sebenarnya yang besar itu. Di Money situ, politik itu. di situ yang bahayanya begini. Kita cukup memilih DPR-nya melalui dapil-dapil. Nanti DPR inilah yang akan bersidang untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Kenapa harus begitu? Karena Sekarang ini pemuda ini saya lihat itu minatnya tuh lebih kecil pada isu-isu struktural ketatanegaraan. Iya. Mereka nggak peduli itu gitu loh. Iya. Jadi mereka apa sih? Presiden tidak akan dikendalikan oleh oligarki politik. Oligarki inilah yang akhirnya membuat kita ini sulit mendapatkan pekerjaan lah. Iya. Selamat malam teman-teman. Sedang ramai perbincangan mengenai 8 tuntutan perwira TNI yang 1 minggu belakangan ini menjadi Kehebohan ya. kehebohan, trending topik di sosial media. Dan di dalam juga kita sudah bahas sama salah satu juru bicara dari perwira TNI itu. Kita nggak mau FOMO, kita mau bahas juga nih Riz. Apa tuh? Soal tuntutan perwira TNI itu. Oh, yang kemarin ya? Ada 8 poin, ngikutin nggak? Ikutin gue. Rame banget itu. Di Twitter, di TikTok semua muncul semua Pak, sampai Instagram gitu. Ya baik ada yang konflik juga kan, konflik antara Jenderal Gatot dengan Hercules. Iya, itu Nah, baru. ini kan dari sisi yang kita bilang overthinking, tidak overthinking, tapi ada salah ucap, oke salah ucap bagi yang menganggap salah ucap. Tapi kalau yang bahasa yang dimaksudkan oleh Hercules itu kemana tujuannya, ya harusnya Hercules juga berkenan lah untuk menjawab dan bisa memperluas makna kata dia kan. Agak dalam ya berarti hari ini ya. Itu Nah, harus teman-teman, Sebelum itu, apa itu? opening dulu. Selamat datang di Kedai Pemuda Kreasi. Oke, dari 8 poin yang ada Bang, Riz, Yuk. karena kita kedatangan senior kita Bang Aderi selaku pengamat hukum, ya. Sesepuh. sesepuh senior kita, Sekaligus ke senior kita di campaign. sekaligus senior di KMPI, senior juga senior Golkar. Kanda. Bang Aderi Sitompul, terima kasih Bang udah mau datang Oke, siap. buat ngopi bareng di sini. Iya. Dan juga ada saudara kita, Furkan Jurdi. Beliau adalah Ketua Umum Pemuda Madani, sekaligus aktivis, sekaligus juga penulis. Nah, karena ada beliau berdua ini, kita akan lebih concern ke poin pertama tuh Bang. Tuntutan para purnawirawan jenderal mengenai kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 ke yang asli. Oh ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Bang Aderi. Apa yang kemudian menjadi urgensi sehingga purnawirawan ini menaruh tuntutan kembali ke Undang-Undang 1945 itu di poin pertama, Bang? Apa urgensinya saat Jadi ini? kalau kita melihat urgensinya ini kan ketika melihat mereka itu dari pandangan sudut tersendiri ya, dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di antara 1999 sampai dengan 2002 itu ya. Udah 4 kali. Ya, amandemen, Bang. udah 4 kali pergantian. Nah, ini kan mereka secara nalar pola pikirnya itu beranggapan yang selama ini mereka diberikan ditanamkan pikiran pola Di brainstorm ya. brainstorming lah ya, itu bahwasanya telah terjadi pergeseran. Jadi mereka merasa ini terjadi dan berpikir terjadi pergeseran antara semangat asli para pendiri bangsa, founding fathers-nya. Gitu dia. Misalkan hilangnya peran dari MPR sebagai lembaga tinggi negara ya kan, atau juga sistem demokrasi yang dianggap terlalu liberal. Nah, mereka berpikir ke sana sejauh itu. Kemudian mereka juga mendukung dan menganggap perlu kembali untuk menjaga keaslian nilai-nilai Pancasila tadi. Karena dengan pergeseran yang terjadi di Undang-Undang Dasar 1945 itu terlihat ada pergeseran nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian
hilangnya makna dari demokrasi terpimpin tadi, kemudian kedaulatan rakyat, itu mereka berharap kembali kepada versi awal. Yang selama ini kedaulatan rakyat ini ternyata dipegang oleh segelintir partai politik. Itu kalau Oke, bicara soal kedaulatan rakyat dan partai politik tadi, Bung Furkan, apakah memang pada saat ini kita melihat bahwa ada sesuatu kemelencengan yang jauh dari cita-cita perumusan awal Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kemudian di petisinya Jenderal Purnawirawan itu perlu dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Pertama itu konsep awal tentang negara permusyawaratan itu kan dibahas di sidang Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia dulu. Ya. Jadi dibahas habis-habisan di dibedah. Bahkan Supomo mengatakan kalau kita mengambil sistem republik, maka sistem perwakilan itu menjadi satu-satunya alternatif terbaik bagi pemilihan kepala negara kita. Nah, presiden lah terdapat itu. Nah, keputusan untuk menetapkan bahwa Indonesia itu adalah negara republik itu pada sidang ketiga kalau nggak salah ya, pada dalam rapat PPUPK itu. Maka setelah disepakati itu, maka dirumuskanlah ya kan nilai-nilai dasar dari Indonesia Merdeka itu, atau yang kita sebut dengan the Grundslag ya, filosofis Grundslag Indonesia Merdeka itu. Yang salah satu poinnya itu adalah permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Iya, permusyawaratan perwakilan ya. Sila keempat itu kan permusyawaratan perwakilan kan. Jadi simpelnya ada keterwakilan. Ada perwakilan. Maksudnya perwakilan itu, permusyawaratan perwakilan itulah yang dimaksudkan sebagai pemilihan di MPR itu. Nah, lalu kenapa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan dengan jalan apa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu? Ya kan? Itu pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya diskusinya sudah lama sekali. Diskusi tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian diskusi tentang demokrasi liberal, ya kan, biaya pemilu yang mahal dan lain sebagainya, itu sudah menjadi pembicaraan umum yang terjadi. Maka menurut para purnawirawan ini, saya menangkap bahwa demokrasi ini sudah terlalu liberal, seliber-liberal, sehingga politik menjadi menjadi ajang perjudian gitu loh. Ya, ada permainan oligarki di situ yang menjadi bandar dan lain sebagainya. Dan begitu kan, Pak? Dan ya. juga lebih gawat kan sekarang masyarakat terbius, terbius dengan politik uang. Politik uang. Si A kasih terima, si B kasih terima, dia bingung milih, dia pilih semua. Sebentar Bang, tapi itu bahaya kan? Tapi nggak begini, Gitu maksudnya apakah kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jadi obat terbaik Bang? Menurut teman-teman, menurut senior-senior ini? Jadi kalau kita bicara seperti itu, kita akan melihat kepada sistematika politik kita sekarang ini. Itu sistem politik kita sekarang ini, ya kalau kita beranggapan sudah melenceng jauh dari cita-cita perumusan awal Undang-Undang Dasar 45 sehingga harus dikembalikan, ini berarti kan harus ada pandangan yang bersifat subjektif dari sudut pandang partai politik tertentu. Artinya ada yang menilai bahwa sistem politik sekarang terlalu liberal tentunya kan. Iya, enggak gini Pak, gini loh Bang. Dengan nilai Pancasila. Ini kan ini awam aja ya. Maksudnya saya sebagai masyarakat, sebagai pemuda melihat bahwa apa yang tadi Bung Furkan sampaikan, adanya politik uang. Nah, akhirnya salah satu poin dari kembalinya Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah menghilangkan pemilihan langsung kan? Pemilihan langsung. Ya. Apakah itu menjamin tidak ada politik uang lagi? Ya. Ke depan. Itu pertanyaan bagus sekali menurut saya. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa politik uang itu akan hilang dengan kembalinya pemilihan ke MPR. Tapi kita bisa melokalisasi permainan uang itu. Ya. Artinya kita bisa mengawasi segelintir orang saja, tidak kita awasi seluruh rakyat Indonesia seperti sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, pemilihan langsung ini sebenarnya telah menimbulkan polarisasi yang cukup luar biasa. Setiap pemilu kita
berkelahi habis-habisan, baik di media dan lain sebagainya. Keributan tidak ada henti-hentinya. Politik uang terjadi di mana-mana, ya kan? Kita tidak bisa mengontrol ini rakyat, Pak. Bagaimana cara kita mengontrol rakyat? Ya kan? Sementara politisi doyan menyuap rakyat, menyuap supaya pilih dia dan lain segala macam. Maka tidak lagi menjadi rahasia umum itu Bang Aderi. Kalau orang mau pilpres, mau pileg, mau segala macam, ya kan, harus menyiapkan uang sekian puluh miliar, triliunan gitu loh. Iya lagi. Jadi, itu kan sudah menjadi sudah diketahui oleh umum itu. Iya. Maka ada sejarah yang harus kita pelajari ya. Sejarah Romawi kuno. Republik Romawi kuno itu republik yang andal sekali. Pemilihan dilakukan secara langsung. Tetapi tiba-tiba pemilihan langsung itu diperluas. Jadi semua orang bahkan di pasar-pasar disuruh memilih konsul, senat dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Terbentuklah yang disebut oligarki panglima. Oligarki panglima itu semua orang yang punya modal dan yang punya pasukan tentara yang dia kuasai, ya kan? Dia bisa konsolidasikan untuk memilih dia menjadi senat. Kalau dia tidak terpilih, dia bisa memerintahkan pasukan itu untuk berperang. Akhirnya apa? Republik Romawi jatuh dalam pertikaian, perang saudara yang terus-menerus, akhirnya runtuh, ya kan? Itu Republik kuno yang pertama-tama yang memperlakukan pemilihan langsung ini. Ya. Nah, itulah yang menjadi pola pikir dari purnawirawan TNI ini. Iya. Jadi mereka berpikir nih Undang-Undang 1945 hasil amandemen ini terlalu liberal. Terlalu liberal. Karena banyak memasukkan paham-paham demokrasi liberal dan neoliberalisme. Terlalu Itu bebas satu, lah, terlalu Bang, ya. bebas. Bahasa Itu bahasa simpel terlalu bebas. Terlalu bebas ya. Kemudian ada sistem kekuasaan yang bergeser sehingga presiden itu dianggap tidak memiliki kekuatan yang begitu full power di dalam sistemasi pemerintahan di eksekutif dan juga MPR juga tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, itu yang pola pikir itu. Kemudian ada lagi yang saya lihat mereka ini kan pasukan yang mengintegrasikan bangsa, yang mengintegrasikan rakyat Republik Indonesia ini. Mereka melihat ada ancaman perpecahan di antar masyarakat, integrasi. Itu yang mereka khawatirkan. Nah, itu yang saya lihat sangat potensi itu yang sangat menjadi ketakutan bagi mereka karena mereka kan sudah letih menjaga persatuan dan kesatuan Republik ini. Iya, betul. Oke, itu kan tadi dari sisi politik, Bang. Iya. Ya. Terus juga pemilihan langsung ini, pemilihan dipilih oleh DPR ini, oleh MPR, presiden dipilih oleh MPR ya? Iya. Presiden dipilih oleh MPR, tapi DPR-nya tetap Dipilih langsung oleh dipilih rakyat. langsung. Ya. Itu kan di situ sebenarnya yang besar itu. Money politik itu. Di situ yang bahayanya begini, sistematika politik kita ini belum betul-betul jelas. Ya. Kita katakan pemilihan untuk presiden melalui MPR. Oke. Tetapi gimana tata cara pemilihan DPR RI-nya? Iya itu. Maksud sementara perumusan anggota MPR itu sebagian adalah anggota DPR. Iya. Itu dia. Jadi begini. Gimana? Kalau saya melihat begini, semua dalam sistem demokrasi, baik itu Inggris, Amerika segala macam itu, yang kita anut demokrasinya, senat itu parlemen itu memang harus dipilih langsung oleh rakyat. Itu senat. Kenapa dia parlemen? Kenapa dia harus dipilih? Karena dia mewakili suara di daerah pemilihannya, mewakili langsung rakyatnya. Itu kan yang terjadi tahun sepanjang periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu, Bang. Nah, pemilihan langsung yang paling sukses yang pernah dialami oleh Indonesia ini kan pemilihan ultra demokrasi yang orang bilang itu pemilihan tahun 1950. 55 di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Jadi dia melaksanakan pemilihan langsung ya DPR-nya, tapi MPR itulah nanti yang akan memilih presiden. Kenapa presiden harus dipilih? Kenapa presiden harus dipilih oleh MPR? Presiden ini adalah kepala negara. Ya kan? Dia adalah simbol kita kalau kita ke luar negeri. Ya kan? Kita akan sebagai kepala negara, dia harus diseleksi habis oleh kita semua. Cara menyeleksinya bagaimana? Tidak mungkin dengan pemilihan langsung. Karena rakyat tidak tahu ini
siapa ini yang muncul ya kan? Misalnya Bang Aderi ini orang Sumatera, saya orang Bima. Bang Aderi maju sebagai calon presiden, nggak mungkin orang di Bima itu tahu siapa Bang Aderi, siapa keluarganya, apa yang dilakukannya. Hanya karena media, pencitraan dan segala macam, tiba-tiba Bang Aderi naik menjadi populer, ya kan? Tiba-tiba orang yang masuk digorong-gorong jadi presiden. Itu yang terjadi karena kita tidak memiliki sistem seleksi yang bagus di dalam sistem demokrasi langsung ini. Aktualnya sekarang contoh nyata ini kan terjadi di dirinya Pak Joko Widodo. Ya. Pada saat ini kan begitu luar biasa serangan kepada diri pribadi dia terkait ijazah palsu. Kemudian juga dia dengan luar biasa melakukan pembelaan diri. Padahal udah nggak ngejabat ya. Itu dia. Jadi apa urgensinya ditimbulkan tentang pemalsuan ijazah tadi? Apakah berakibat setelah itu dianggap tidak sah? Kan jadi kacau balau jadinya politik Indonesia ini. Oke, itu kan dari sisi politik, Bang. Iya. Apalagi ada urgensi lain nggak selain politik, misal ekonomi kah atau hukum? Nah, ekonominya begini. Atau Bang, Jadi kalau urgensinya aku lihat permintaan para purnawirawan ini ada 4 kalau nggak salah aku ya. Aku melihat aku pelajari beberapa waktu ini ya. Pertama, mereka berniat untuk mengembalikan sistem demokrasi terpimpin, yakni demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Yang pertama, yang kedua, mereka menginginkan terjaganya stabilitas nasional yang mereka nilai itu sistem lama itu lebih kuat, mencegah separatisme, konflik elit dan intervensi asing terutama. Betul. Nah, yang ketiga, ini lebih independen. Mereka ingin menyatakan peranan TNI ini harus betul-betul diperkuat untuk menjaga ideologi dan kedaulatan negara. Itu loh. Jadi memang fungsinya seperti itu, bukan mengembalikan di fungsi ABRI yang dimaksudkan dari EBO sekarang ini tidak. Tapi mereka menginginkan agar peran TNI itu betul-betul kuat dalam menjaga ideologi dan kedaulatan negara. Karena fungsi TNI tadi kan menjaga kedaulatan negara tadi kan, bukan terhadap Kamtibmas. Kamtibmas itu hak dan kewajiban dari kepolisian Republik Indonesia. Nah, yang terakhir itu mereka mengkhawatirkan Pancasila ini betul-betul ideologinya tergerus habis. Itu dia. Jadi mereka ingin menyelamatkan ideologi Pancasila dari degradasi akibat globalisasi dan amandemen. Itu. Iya, betul. Jadi Kalau Bung Furkan gimana? Secara ekonomi atau secara hukum? Begini, ini secara ekonominya ya. Kalau politik pemilihan langsung ini, pertama kita menggunakan anggaran yang cukup besar, Pak, untuk menghadapi pemilu-pemilu ini. Ya, coba biaya pilpres berapa? Biaya pemilu kemarin itu berapa? Ya, hampir 1 triliun ya, Bang. Iya. 100 triliun. Habis 1 triliun berapa triliun? 100 triliun. Hampir ya, 100 triliun biayanya itu. Coba bayangkan kalau uang itu kita gunakan untuk pembangunan. Saya yakin sekolah dan segala macam itu udah kita, bahkan kita udah mencapai bulan itu kalau kita pakai untuk sekolah itu. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua dari sisi sumber daya alam kita. Orang yang terpilih ya pasti akan menjanjikan sesuatu kepada orang. Iya kan? Iya. Sebab ada bohir politik nih. Bohir politik, oke, Kak, saya biayai kamu, tapi setelah kau menang, kau harus menggolkan proyek-proyek saya. Bikin regulasi baru. Bikin regulasi apa? Kan kita tahu pasal per pasal di dalam undang-undang yang dibikin itu ada nilainya, ada harganya kan? Nah, kalau politik yang seperti itu terjadi, ya kan? Sumber daya alam kita ini akan dikendalikan oleh korporasi dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki nilai apa-apa bagi kesejahteraan karena mereka rakyat. sudah tanamkan ijon. Udah ijon mereka, ijon politik. Ijon politik. Itu dia. Ya itu mungkin kalau presiden oke lah ya maksudnya. Secara ini kita harus banyak kaji ulang kan. Cuman kan yang mencuat itu Pak Prabowo pingin pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPR. Itu saya setuju 100% kalau itu dilakukan. Karena begini, dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada satu nomenklatur apapun yang memerintahkan kita untuk memilih DPR kepala daerah itu lewat pemilihan langsung. Karena di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan kepala daerah
dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis itu mempunyai makna dua, ya kan? Bisa pemilihan langsung, bisa tidak langsung. Tetapi yang dikehendaki pada waktu itu ternyata bukan pemilihan tidak langsung, pemilihan oleh DPRD. Kita cukup memilih DPR-nya melalui dapil-dapil, nanti DPR inilah yang akan bersidang untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Kenapa harus begitu? Karena pemerintah daerah adalah wakil pemerintah pusat. Ngapain kita ribut-ribut? Ngapain kita habiskan anggaran untuk memilih wakil pemerintah pusat? Itu loh. Toh sekarang sentralistik sudah terjadi. Di periode kedua Pak Jokowi itu sentralistik terjadi. Di mana hal-hal yang tidak boleh diatur oleh pusat di dalam urusan rumah tangga daerah itu diambil alih semua oleh pusat. Bahkan seharusnya PLT gubernur, bupati, dan wali kota itu tidak boleh masuk ke pembahasan APBD. Tiba-tiba zaman Pak Jokowi masuk ya. Artinya ngapain lagi kita memilih itu secara langsung oleh rakyat, sementara mereka otonomi mereka tidak ada lagi, sudah diambil oleh pusat. Jadi, gitu loh. kalau saya melihatnya gini, Dinda, ini kita, kalau saya menilai mungkin bisa sepakat nih. Carut marut nggak sistematika ketatanegaraan Indonesia sekarang ini? Itu dia. Karena tumpang tindih, ada sistem dari luar masuk, dari negeri lain yang antah berantah, kemudian yang bertahan dari ideologi Pancasila yang juga terkikis. Nah itu yang sekarang ini, kalau menurut pandangan saya tuh pola ketatanegaraan itu rusak berat sekarang ini. Itu jadi semacam fenomena bola salju ya. Akhirnya Tapi kita ini diskusi aja ya. Kalau misalkan tidak langsung, ya kan, berarti kan secara kemungkinan kalau yang sekarang yang kemarin-kemarin ini kan yang secara langsung ini membuka peluang untuk siapapun untuk maju sebagai parlemen toh, ya kan. Berarti kalau secara tidak langsung itu berarti yang ada di dalam aja dong. Berarti yang di luar-luar itu yang nggak punya peluang sama sekali gimana? Oh enggak, kalau masuk parlemen kan artinya anggota DPR kan? Anggota DPR siapa saja, yang penting dari partai politik langsung. Iya, maksudnya nggak menghilangkan politik uang juga kan, berarti secara nggak langsung kan? Ada permainan juga toh? Iya, ada permainan. Tapi permainan itu bisa dilokalisir hanya di ruang DPR sama di ruang MPR. Kalau misalnya ini pemilihan presiden dan ini. Kalau DPR itu nggak bisa dipilih tidak langsung, dia harus dipilih langsung oleh karena ini pertanyaan awam aja mungkin ada yang nggak tahu juga kan, nggak ada yang paham juga kan. Jadi kalau abang lihat, kira-kira ada nggak bang metode yang cukup baik untuk mengurangi money politik di pemilihan DPR bang? Di pemilihan MPR dan MPR. DPR, MPR. Kalau seperti disampaikan Furkon tadi kan itu bisa dikontrol perkembangan permainan politik uang, karena kan itu hanya di internal kan. Kalau misalkan ada 3 calon ini mainkan politik uang untuk sekian ratus anggota dewan. Perwakilan rakyat tadi. Sekarang kan alat sudah canggih. Alat sudah canggih. Dan itu kan bisa dicek LHKPN para elit-elit politik di DPR tadi. Nah, dan juga ini bisa dikunci permainan ini melalui PPATK, melalui KPK, melalui kejaksaan, melalui dan mereka bisa terlibat semua di dalam terlibat, sehingga bisa dikeroyok nih untuk pengawasannya. Termasuk rakyat, matanya tertuju semua di gedung MPR. Enggak, maksudnya sebenarnya pertanyaan saya tadi untuk pemilihan DPR-nya itu bang. Untuk pemilihan DPR yang pemilihan langsung ini, ya pemilihan langsung memang agak masih susah kalau ini bukan karena pertama sistem, kedua kultur masyarakat kita. Ini kan dua hal yang sama sekali saling mendukung ini terjadinya politik uang. Moral masyarakat kita ini moralnya terlalu banyak yang doyan disuap. Jadi apa-apa mau diberi uang ya kan segala macam. Udah budaya. Ya, sudah budaya kita untuk ini. Kalau Faris mau calon di kabupaten tertentu harus sediakan uang misalnya 2 miliar, 3 miliar itu sudah menjadi kultur masyarakat yang hanya ada satu caranya itu untuk menghentikan politik uang ini, perkuat pengawasan terhadap calon-calon ini, tapi pengawasan juga bisa
Yang kita tahu semakin banyak lembaga pengawas, semakin banyak sogokan yang terjadi di Republik Itu. ini. Itu masalahnya juga. Jadi sudah menjadi mental masyarakat kita gitu. Jadi kalau kita berbicara pemilihan gubernur tadi melalui DPRD ataupun DPR RI itu kita ya melihat dari potensi kebaikan lah ya. Iya, iya. Ya pastinya biaya kampanye kan lebih rendah, Lebih kan. rendah. Iya. Nggak ada biaya pemilu. Lebih lebih terkontrol minimalisir dari lah. posisi politik uangnya, Ya. kemudian mekanisme pengawasan politik itu bisa kita kontrol seperti kita sampaikan tadi. Iya, iya. Kemudian juga sangat signifikan adalah kita bisa menghindari potensi besar timbulnya konflik horizontal. Iya. Itu dia yang memicu ketegangan antara pendukung. Oke. Kita Iya. kan sudah alami Iya. yang kadrun dan Iya. apalagi yang Di namanya? Jakarta. Ya, kadrun non kadrun Kampret. kampret. Nah, itulah jadi Cebong persoalan kampret. cebong apa semua kan. Nah, itu yang ya akhirnya kan itu kan semakin membelah Ya. moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti Sehingga- konsep pesta demokrasi hilang dong. Ya kalau itu saya pikir tidak hilang konsep demokrasi itu karena Iya. kan ketika DPR RI ini juga kan dipilih oleh rakyat Iya. juga memiliki hak untuk melakukan kontrol Kontrol sosial. terhadap Iya, mereka itu ya, dia. betul. Sedangkan setiap per periode ini kan masyarakat menunggu Nah, menunggu tinggal- banget nih pemilu nih. Tinggal kalau saya boleh berpikir lebih kencang lagi, berikan hak rakyat melakukan pergantian anggota DPR RI yang menurut mereka yang mereka pilih itu tidak Mewakili. mengawal ataupun mewakili suara-suara mereka. Itu tinggal itu yang harus dibuat poinnya. Jadi bukan hanya dari sisi hukum kalau lu terima politik uang lu tembak oleh KPK, oleh Kejaksaan atau kepolisian nih mengenai tindak pidana korupsinya, tetapi pengawasan dari masyarakat bagaimana masyarakat diberikan hak. Gitu loh. Jadi ketika ada kandidat calon ya masing-masing dari fraksi ataupun dari partai politiknya memberikan pemberitahuan kepada publik, pemberitahuan kepada masa pendukungnya. Ini loh calonnya, apa masukannya? Ketika masukan itu diberikan oleh masyarakat melalui masyarakat secara langsung ataukah melalui per orang ataukah melalui polling Iya. pendapat. Nah, ketika itu tidak dilaksanakan sudah mereka terima dan mereka umumkan, mereka terima ini. Jadi keterbukaan jelas. Jadi- Bahwasanya masyarakat ini mendukung ini, partai ini mendukung ini sehingga seluruh anggota dewan yang dari partai A mendukungnya si anu, kan begitu. Jadi pelayanan rakyat ya. Betul rakyat yang jaga. Nah, tinggal kekuatan kita harus berpikir bagaimana menciptakan suatu norma hukum untuk bisa menghancurkan kekuatan wakil rakyat yang tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh rakyat. Itu loh Dinda. Oke. Dalam posisi ini, saya mau tanya Bang Aderi dan Bang Furkan. Bang Aderi dalam posisi setuju bahwa Undang-Undang Dasar ini dikembalikan ke UUD 1945. Oh, saya sangat setuju. Walaupun dengan ada implikasi efek apapun itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu saya setuju. Tinggal nanti kita berbicara bagaimana mekanismenya. Iya. Kalau Bang Furkan gimana? Posisi- saya menjelaskan dulu ya. Ya. Sebenarnya saya setuju 100% setuju kembali. Tapi saya harus menjelaskan apa alasan saya untuk setuju. Oke. Apa tuh? Ya. Pertama, kenapa kita harus kembali? Ya. Yang kedua, dengan cara apa kita kembali? Oke. Nah, ini kan harus sesuai nih. Ya. Kita kembali karena persoalan-persoalan tadi. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar karena nilai-nilai yang dicita-citakan oleh the founding father kita itu, ya kan, sudah jauh melenceng selama 20 tahun lebih reformasi ini. Reformasi kita selalu menggebu-gebu merubah ayat dalam Undang-Undang Dasar itu, kalau kata Prof. Jimdi sekitar 300% ayat-ayat di dalam Undang-Undang Dasar itu dirubah. Kemudian perubahan naskah Undang-Undang Dasar itu 97%. Akhirnya artinya Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang itu Undang-Undang Dasar yang tahun 2002 bukan Undang-Undang tahun 1945 yang dirumuskan oleh founding father. Nah, kemudian dengan jalan apa kita kembali? Nah, ya. Ada orang yang mengusulkan begini. Para purnawirawan juga mengusulkan kita kembali ke Undang-Undang Dasar dengan satu jalan, yaitu dekret presiden. Oke. Kita punya sejarah dekret presiden. Dekret presiden 5 Juli tahun 1959 itu kan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. UUDS ya. Iya, dari Undang-Undang Dasar sementara
karena konstituante gagal parlemen dan konstituante gagal merumuskan undang-undang dasar yang diinginkan pada waktu itu, Soekarno tidak sabar, keputusan hampir didapatkan, tapi Soekarno tidak sabaran. Setelah pulang dari lawatan luar negeri, dia mengumumkan dekret 5 Juli 1999. Itu dekret. Kemudian jangan salah, dekret itu mempunyai konsekuensi. Dekret itu harus punya alasan hukum. Dia alasannya pertama harus ada keadaan darurat, ya kan? Stat noh ret. Ya. Harus ada keadaan darurat ya. Kalau tidak ada atau hukum tata negara darurat. Itu dalam kondisi Ya, tidak normal. tidak ya. normal, Tidak baru normal. bisa keluar. Dan dia harus diujinya itu dekret bukan saat dikeluarkan, tetapi post factum. Setelahnya itu baru dia diuji. Dekret Gus Dur tanggal 23 Juli 23 apa 21 itu 23 Juli tahun 2001 Ya. gagal kan? Ya. Dekret itu akhirnya Gus Dur sendiri yang lengser. Ya. Nah, apakah mungkin dengan jalan dekret? Mungkin saja. Dengan kemungkinan, apakah Pak Prabowo, misalnya katakanlah sekarang Pak Prabowo mau mengeluarkan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar. Saya kira Pak Prabowo setuju kembali ke Undang-Undang Dasar karena saya mengikuti betul beliau, ya kan, tahun 2019 itu, dan saya ada di tengah-tengah tim-tim itu, ya kan, bahwa beliau ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bukan hanya mengembalikan GBHN, tapi mengembalikan Undang-Undang Dasar asli. Itu pernyataan resmi Pak Prabowo itu. Ya, Ya. betul. Hanya sekarang begini, Dinda. Saya berpikirnya apakah nanti Presiden akan menabrak Undang-Undang Dasar 45 sendiri, Ya. melanggar hukum, jadi kesempatan pula dilakukan impeachment terhadap beliau. Ya, itu yang berbahayanya. Saya coba mengarah ke situ, Bang Adel. Metodenya. Ya, saya mau coba mengarah ke situ nih. Ya, ke yang Bang Adeli bilang itu kan ini kan punya konsekuensi kalau dekret. Iya. Dekret gagal, ya kan? Dekret gagal itu akan menjadi ya kejahatan hukum. Ya. Ya. Presiden dapat dianggap melakukan pengkhianatan terhadap negara atau melakukan perbuatan tercela, ya kan? Dan presiden bisa diimpeach. Iya, itu yang Itu bahaya. kan pertanyaannya, apakah Pak Prabowo misalnya kalau ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, apakah Pak Prabowo memegang seluruhnya tentara, memegang seluruhnya Polri, ya kan? Atau dan memegang seluruhnya partai politik? Karena dekret itu hanya dua yang harus dia miliki, yaitu dukungan penuh kekuatan politik dan dukungan penuh kekuatan militer. Kalau dua itu mampu dia kendalikan, maka dekret akan sukses. Jadi kalau kita itu istilahnya gambling politik ya, Gambling kalau oleh politik. Pak Prabowo kalau itu dilakukan dekret tadi. Namun kalau dia berdasarkan prosedur di pasal 37 Ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu ada beberapa tahapan yang harus diikuti kan, Ya. pengajuan usul Ya, oleh ya. sepertiga anggota MPR, kemudian ada materi amandemen ini apa saja Ya. yang diusulkan, apa saja alasannya, kemudian MPR juga bersidang atas usul amandemen tadi, kemudian harus juga memenuhi persyaratan 2/3 ya dari Ya. jumlah anggota MPR ya Untuk diambil Iya, keputusan. untuk ambil keputusan baru kemudian ada persetujuan amandemen. Berarti Nah, harus itu dia. gerakannya harus dari bawah. Harus Bang, ya? dari bawah, itu lebih aman, lebih soft. Lebih nah, soft. tinggal nanti kan berarti kan presiden ini kan presiden Prabowo kan memiliki partai yang kita sebut sekarang partai penguasa lah ya, Iya. Gerindra. Nah, tinggal Gerindra ini melakukan lobby-lobby politik terhadap kelompok yang sudah menyatu di dalam koalisi Indonesia Maju Plus tadi kan. Tinggal mereka melakukan itu, melakukan manuver-manuver politik dengan tujuan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan prosedur yang sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, apabila memang ini juga tidak tercapai dan sudah dijalankan masih juga melenceng ya, boleh buat tabrak dengan dekret. Itu tapi Nah, itu kalau dekret saya- full power kekuasaan kalau itu. karena itu kan Gitu loh. kekuasaan penuh presiden Iya. kan. Jadi, saya sepakat tadi itu bahwa kita punya cara untuk kembali. Cara untuk kembali itu pasal 37 tadi itu. Pasal 37 ayat 1 itu mengatakan diusulkan 2/3. enggak 3 Yang mana? Yang lebih kurang dari setengah. sepertiga ya. diusulkan oleh sepertiga. Diusulkan sepertiga oleh anggota Majelis Iya. Permusyawaratan Rakyat. Iya. Kemudian dihadiri Ya, 2/3. usul yang dimaksud itu bisa saja usul kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli kan. Iya, Tapi iya. kenapa harus kembali dulu? Karena
keinginan kita adalah naskah asli Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 1945, jangan dirubah seperti itu, tapi di adendum. Adendum maksudnya semua pasal-pasal yang ingin kita tambahkan itu ditambahkan. Tapi kan banyak orang yang bilang begini, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, artinya kekuasaan presiden tidak lagi terbatas, tidak lagi 2 periode kan? Kemudian apalagi pasal tentang HAM lenyap seketika, Ya, kan? kemudian MK lenyap seketika. MK lenyap seketika. Kemudian lembaga-lembaga ad hoc yang ada ini lenyap seketika. Komisi judisial tidak ada lagi, ya kan? Itu yang dikhawatirkan. Nah, maka itulah yang disarankan. Ada salah satu purnawirawan juga menyarankan ke presiden dulu waktu itu mereka mengharapkan presiden itu mengeluarkan dekret terkoordinasi namanya. Ya. Dekret terkoordinasi itu dekret tetap menggunakan Undang-Undang Dasar lama, tetapi Undang-Undang Dasar lama itu tidak dirubah tapi diadendum. Semua pasal-pasal yang ditambah dari 1999 sampai dulu yang relevan untuk digunakan, ya kan? Itu dimasukkan di dalam adendum. Semirip lah seperti amandemen Amerika. Amerika kan menambah-menambah aja, nggak ada perubahan seperti itu. Iya. Jadi kalau di Amerika itu sistematika undang-undang dasar mereka itu tetap inti. Tetap. Nah, amandemen ini sebagai pelengkap kekurangan. Dan amandemen ini bisa dirubah-rubah terus. Bukannya motivasi amandemen itu juga, Bang. Nah, kalau yang sekarang kan yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah perombakan luas. Iya. Perombakan luas, pemotongan luas ataupun penghancuran luas terhadap undang-undang dasar yang asli yang awal gitu loh. Itu yang terjadi. Iya. Itu yang kalau kita mau melalui studi perbandingan itu ya Amerika seperti Dinda Zudi bilang tadi. Iya. Mereka undang-undang dasar tetap gitu. Cuman iya. ada amandemennya, ada penambahan-penambahannya. Iya. Nah, penambahannya ini akan berubah. Itu tidak merubah yang dasar. Nah, itu Kayak yang misalkan dimaksudkan. kemarin contohnya soal soal undang-undang ITE. Akhirnya kan dihapuskan. Artinya Pak Presiden sudah mulai pelan-pelan nih kalau kita lihat untuk mengembalikan itu. Sudah itu undang-undang itu aturan turunan dari undang-undang dasar, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Nah, tapi yang dimaksud kembali ke undang-undang dasar itu, kita kembalikan dulu undang-undang dasar yang asli sekarang ini, undang-undang dasar asli yang berlaku dari tahun 1945, kemudian mulai berlaku lagi sampai tahun 1950, 50 lah ya. Kemudian mulai berlaku kembali tahun 1959 sampai tahun 1998, ya kan? Nah, lalu dimulailah perubahan 99 sampai 2002 itu. Nah, yang diinginkan itu naskah asli yang dirumuskan, yang diterapkan tanggal 18 Agustus itulah yang dikembalikan dulu. Kembalikan dulu, tempatkan di sini, lalu pasal-pasal yang diubah pada 4 kali perubahan itu dimasukkan sebagai pasal-pasal adendum untuk melengkapi kekurangan-kekurangan sesuai kebutuhan. Tetapi periodisasi presiden dan lain sebagainya itu tetap harus seperti yang dirumuskan sekarang, tapi dengan syarat bahwa dia harus diadendum. Ya kan? Berarti memang harus itulah. Artinya kita juga membutuhkan pakar-pakar hukum yang betul-betul jeli dan memiliki nasionalisme di dalam ketatanegaraan. Jadi bukan hanya sebutan aja dia sebagai ahli ketatanegaraan, tetapi ada kepentingan lain. Ada kepentingan lain itu berbahaya. Itu yang terjadi pada amandemen 1945. Yang terjadi pada amandemen Undang-Undang Dasar itu kan kepentingan-kepentingan asing masuk. Akhirnya frasa kata orang Indonesia asli dihapus. Iya. Padahal diperdebatkan kenapa harus orang Indonesia asli, karena mereka lah yang berjuang tentang kewarganegaraan ini, diperdebatkan habis dalam sidang BPUPKI. Iya. Diperdebatkan habis itu. Apakah boleh orang Cina jadi presiden? Apakah boleh orang Arab jadi presiden? Itu diperdebatkan. Lalu diambillah kata-kata orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli yang dimaksud itu, maaf pakai bahasa lama, pribumi. Ya kan? Orang pribumi yang betul-betul hidup dan berjuang melawan penjajah Belanda itu. Itu. Nah, itu juga dihapus. Akhirnya kan warga negara, orang kita nggak tahu dari mana, ya kan? Tiba-tiba datang karena dia lahir dari Indonesia dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia jadi presiden kita dan lain sebagainya. Itu kan sudah nggak ini. Padahal yang punya investasi besar bagi bangsa ini adalah orang-orang yang berjuang, yaitu orang Indonesia asli itu. Gini, itu kita bergeser sedikit nih Bang diskusinya. Posisi pemuda saat ini,
Bang Furkan sebagai Ketua Umum Pemuda Madani, Terkait apa itu? bagaimana melihat pemuda awareness-nya atau kemauannya tentang melihat secara luas petisi jenderal-jenderal atau secara khusus tentang perubahan undang-undang yang ingin dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Saya Posisi rasa pemuda saat ini. saya nggak tahu ya respon umum yang terjadi, tetapi bahwa ada hiruk pikuk yang terjadi akibat itu nyata gitu kan. Iya. Tapi respon pemuda saya lihat mungkin karena teman-teman pemuda ini sudah mulai apatis terhadap persoalan itu, atau sudah tidak terlalu ideologis dan lagi membahas tentang pentingnya memperkuat ya fundamental bangsa kita. Jadi mereka mungkin tidak terlalu tertarik untuk hal-hal ini. Nggak, soalnya kan kalau misal kita lihat apatis, nggak juga. Karena sebentar Bang, karena soal Omnibus Law misalnya, atau soal RKUHP kemarin, ya itu masif juga pemuda berbicara soal itu kan. Jadi begini kan. Kalau aku menilai Dinda, Iya. pemuda Indonesia sekarang ini apa namanya ya khususnya kalau milenial maupun Gen Z yang sibuk dengan IT, yang sibuk dengan game-gadget apa semua ya, tetapi kurang dalam proses berorganisasi ataupun matang di dunia organisasi dan matang dalam dunia kepemimpinan kan. Jadi mereka memiliki awareness kesadaran politik yang berkembang ini, tapi cenderung itu fokusnya hanya kepada isu praktis saja. Itu hanya isu korupsi, isu HAM, Semacam isu lingkungan, reaksi kebebasan aja. ekspresi aja, hanya reaksioner aja. Berdasarkan Gitu loh. viral aja. Iya. Jadi akhirnya ya kalimat no viral no justice itu berkembang kemana-mana. Itu dia. Nah kemudian mereka itu sekarang ini pemuda ini saya lihat itu minatnya tuh lebih kecil pada isu-isu struktural ketatanegaraan. Mereka nggak peduli itu gitu loh. Jadi mereka apa sih? Padahal itu Apa sih? poin Kan, penting itu ya. malah itu poin penting untuk ke depan mereka kan. Karena itu tadi kan akhirnya akibat liberalisme yang masuk dalam pola pikir mereka, ya salah satu efek negatif dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini, sehingga mereka udahlah lebih baik mendukung demokrasi langsung aja lah, keterbukaan transparansi gitu loh. Dianggap mereka menganggap Undang-Undang 45 itu udah seperti itu. Nah, akhirnya ya itu tadi Kurang pemahaman sejarah itu. Iya. Berarti memang jadi kita mereka harus banyak mengedukasi. iya, Bang. jadi Iya. kalau saya lihat Podcast ini kan bagian mengedukasi juga. Jadi saya lihat dari beberapa media publik yang dipublish, baik dari kelompok pemuda mau dari KNPI-nya atau organisasi kepemudaan kemasyarakatan lainnya, itu terhadap isu permintaan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini relatif rendah, kecuali mereka yang aktif di organisasi politik Jadi gini, Bang. kampus atau kelompok kajian, sementara yang lain tidak. Iya. Gitu Maksudnya loh. kemarin yang lebih pun bahaya lagi, ya ada demo mahasiswa kan bahaya. Ada demo mahasiswa yang ngeri kita. Jadi kemarin pun begini, Sementara Bang. dulu kita kita demonstrasi demo aja, mau ditembak pakai peluru karet ya peluru karet, tidak ada dibiayai oleh siapapun. Semua dengan semangat politik yang betul-betul kita bahas itu sudah sangat lama. Sekarang kan udah lagi ininya kan demo by order. Itu, nah sekarang yang bahaya Jadi di kemarin situ. gini, Bang. Gini Dari kan- by order siapapun dana besarnya ini kan, pasti ada bohir untuk demo-demo ini kan. Ya. Jadi gini, kemarin kan kita ada datang Jenderal Sunarko itu. Akhirnya Rumah Pemuda memiliki pemikiran bagaimana teman-teman aktivis ini menanggapi soal petisi jenderal itu, Bang. Kita udah undang beberapa organisasi besar, Bang, ketua umumnya, dan ya sampai sekarang belum ada kabar tuh, Bang. Iya. Gimana tuh, Bang? Ya itu Apa tadi. mereka terlalu takut atau Ya, Sudah nyaman makanya pada gini, permainan-permainan. posisi mereka sudah posisi yang nyaman. Ya. Ketika apa yang perilaku politik yang diperankan secara kekuasaan oleh Prabowo ini membuat orang-orang sudah nyaman, udah mulai gelisah ini. Iya. Mulai dari politik keuangan ke ketatanegaraan, udah pada mulai gelisah. Semua dipotong pembiayaan, udah mulai marah-marah mereka kan. Hilang nih mainan gue kan. Apalagi yang udah ngijon ya. Ini memang Yang lebih gawat lagi kan, perubahan kebijakan Iya. revolusioner sekali, dan itu yang kita butuhkan dari seorang presiden ya. Kita butuhkan presiden yang tidak hanya mementingkan kebijakan konvensional. Pak Prabowo ini kalau
tidak bisa dibaca oleh para pembantu-pembantunya, ya kan? Maka program-program ini akan disalahpahami oleh orang. Nah, itulah maka saya juga melihat komunikasi dari presiden, dari pembantu presiden ke masyarakat, ke audiens itu tidak kena gitu loh. Akhirnya program-program penting ini tidak terrealisasi di masyarakat ini. Jadi Ya. mereka itu beranggapan ya kalau seperti itu ya kembali ke masa lalu dong, nostalgia aja kayak bilang Iya, begitu. iya. Kemudian juga pemuda-pemuda ini rata-rata menyatakan ini sebagai langkah mundur kalau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Itu dia. Jadi untuk menghidupkan otoritarisme lah ya disampaikan gitu loh. Otoritarisme ya. Iya. Sementara mereka tidak bisa melihat dan memberikan paparan yang jelas apa sih akibatnya gitu loh. Iya. Apakah yang sudah dialami ini merupakan kebahagiaan dari politik yang sudah kita matang atau belum kan begitu. Nah, kecuali pemuda-pemuda yang memang bergiat di dalam dunia politik, Iya. mereka Anak-anak pasti aktivis anak organisasi, aktivis organisasi. iya, Tapi betul. kalau yang tidak memahami ya mereka nggak peduli, ya udahlah itu masa lalu lah. Seperti Jadi itu. gini, Bang Furkan, berarti Bang Furkan sudah mengamati ya soal ini, sudah mengkaji, Sudah pernah saya mengkaji itu. sudah mengkaji ini. Coba dong kasih tahu teman-teman pemuda di rumah atau dimanapun berada. Karena kan kecenderungan Gen Z milenial ini Iya. berbicara untung rugi lah ya. Untung rugi kan, apa Iya, iya. benefit yang didapat. Bisa nggak dikasih rangkuman sedikit aja, apa keuntungannya kalau semisal Iya. Undang-Undang Dasar 1945 ini dikembalikan ke yang asli. Keuntungannya bagi bangsa Indonesia Ya, boleh ngomong ke kamera. Ngomong ke kamera. Teman-teman, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu, yang pertama adalah masa depan bangsa Indonesia. Oke. Kita berbicara masa depan, dan kita berbicara juga tentang sejarah bangsa Indonesia. Ya. Ya. Apa keuntungannya kalau kembali? Kalau kita kembali, keuntungan pertama bahwa kita akan memiliki pemimpin ke depan itu, ya, yang betul-betul diseleksi dengan sistem politik yang kuat, bukan sistem politik seperti yang terjadi sekarang ini, pemilihan massa seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, presiden tidak akan dikendalikan oleh oligarki politik. Oligarki inilah yang akhirnya membuat kita ini sulit mendapatkan pekerjaan lah, sulit mengembangkan diri dan segala macam. Karena oligarki sudah menguasai seluruhnya secara lahir batin. Bahkan diri kita hampir mereka kuasai. Kalau anak muda ingin betul-betul keluar dari cengkraman-cengkraman ini, satu-satunya adalah presiden kita harus orang-orang yang betul-betul tidak dipegang oleh oligarki. Karena itu syaratnya. Di mana-mana negara yang dikendalikan oleh oligarki, maka ketimpangan GDP, ya kan, pendapatan itu akan terjadi, ya, akan terjadi di mana-mana. Dan ya kita hanya menjadi mesin aja, mesin yang akan menggerakkan ekonomi bagi oligarki. Yang kedua, sumber daya alam kita akan dikuasai sepenuhnya oleh para pemilik modal, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari bumi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tidak lagi diperuntukkan rakyat, tapi untuk melayani oligarki. Itu yang terjadi ketika kita masih mempertahankan demokrasi liberal yang seliberal-liberal ini. Bahkan Amerika tidak berani melakukan pemilihan langsung seperti Indonesia, negara yang dikenal sebagai negara liberal pertama, negara kapitalis, induknya negara kapitalis, ya kan? Tidak berani menerapkan sistem ini. Ngeri mereka melihat Indonesia itu ngeri. Mereka ya. memilih electoral vote yang dilakukan di Amerika itu, memilih wakil-wakil mereka untuk masuk di electoral college. Iya. Dari electoral college ini hanya sekitar 538 orang, itulah yang akan memilih presiden Amerika Serikat. Maka itu negara liberal. negara kan? liberal, Iya. negara yang kita anggap, dan Amerika tidak pernah ingin berpindah dari sistem itu. Kenapa kita berani sekali melakukan pemilihan raya, pemilihan massa seperti ini? Apa yang kita miliki? Kita memiliki budaya yang cukup homogen, homogen ya. Ya. Yang tidak polarisasi masyarakatnya banyak sekali, budayanya berbeda-beda. Bahkan setiap kampung itu Beda dari dari satu kampungnya udah beda. kita. Beda sistemnya, beda bahasanya. Tiba-tiba kita adat mengharapkan istiadatnya. persatuan nasional dengan cara pemilihan seperti ini. Ini yang berbahaya bagi saya. Kalau mau Indonesia kita lihat
puluhan abad yang akan datang atau selamanya sampai kiamat, kita perbaiki sistem politik kita, dan satu-satunya harapan untuk adalah anak muda, karena dialah yang akan memegang kendali di masa depan. Kalau anak mudanya tidak apatis terhadap persoalan ini, saya kira kita seperti yang dikatakan Pak Prabowo tahun 2019, kita akan menjadi negara gagal. Iya. Karena itu sudah ada prediksi kan. Bedanya kita dengan negara-negara di luar kan, negara di luar ini kan dia memperbolehkan siapapun untuk menjadi wakil rakyat kan. Iya. Contoh misalkan kayak Amerika, Obama. Dari yang keturunan dari luar situlah. Terus kita lihat Inggris, orang India. Tapi kan kalau Indonesia ini kan udah tercap ya, mau jadi presiden ya harus orang Jawa. Padahal kita nggak tahu, mungkin ada di luar Pulau Jawa ada yang lebih bagus gitu loh. Ya karena itulah persoalannya. Yang pertama begini, makanya saya itu bahkan pemilihan DPR ini, Bang Adjari, saya merasa ya, meskipun ini tidak disepakati oleh orang tadi, bahwa pemilihan wakil DPR itu jangan lagi pakai dapil seperti ini. Udahlah, setiap anggota DPR, satu kabupaten memiliki satu perwakilan, satu anggota DPR. Boleh dari partai politik mana, yang penting dipilih langsung oleh rakyat. Ya, ini kan sistem dapil. Dapil Jakarta Timur ini, ya, berapa orang itu DPR RI-nya? 10 berapa itu? 6 ya? 6. Hanya Jakarta Timur ini, tapi di NTB di dapil saya itu di Pulau Sumbawa 3 orang. Yang mewakili berapa kabupaten itu? Yang mewakili Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima. 5 kabupaten. 5 kabupaten kota yang dia wakili. Tapi hanya 3 orang. Ketimpangan di situ, maka saya secara pribadi ya, ini tentu nggak akan disepakati karena ini sistem dapil kan. Nah, maksud saya, setiap anggota DPR itu masing-masing daerah itu memiliki satu. Kalau dihitung-hitung sama aja, jumlah anggota DPR 500 lebih ini sama jumlah provinsi kabupaten kota kita ini sama lah. Nggak sama aja 500 itu. Jadi maksudnya lebih diperkecil ya. Sehingga begini, anggota DPR kita ini lebih besar di Pulau Jawa karena dia lebih banyak penduduknya. Jawa sentris. Nah, orang Maluku sana 3 orang kayaknya, Maluku Utara itu satu provinsi yang besar itu. 3, 4 atau 5 orang di sana itu, ya kan? Sementara satu kabupaten di Jawa bisa 7-8 orang kan? Nah. Oke, buat Bang Aderi, apa Kalau keuntungannya? keuntungan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini menurut saya sih sentralisasi kekuasaan itu, pemerintahan itu lebih stabil ya. Karena kan kekuasaan lebih besar itu pada presiden, kemudian MPR itu tetap menjadi lembaga tertinggi negara. Jadi dengan sistem ini setiap keputusan politik yang dilakukan pasti bisa lebih cepat. Kemudian juga pengambilan keputusan politik tadi itu tidak terlalu banyak tarik menarik antar kepentingan lembaga, sehingga stabilitas pemerintahan lebih terjaga. Jadi kan mengurangi biaya juga kan, dan juga tidak terlalu lama untuk menerbitkan satu undang-undang. Ya kayak kemarin aja undang-undang pemberantasan perampasan aset itu kan sekian lama digaung-gaungkan. Lalu masyarakat udah kenceng apa semua, sibuk ganti undang-undang ini, tapi ya, akhirnya diplesetkan kan undang-undang untuk merampas harta rakyat berupa sepeda motor ataupun mobil yang STNK mati, tetapi undang-undang perampasan aset tidak diinikan kan, itu jadi anekdot. Tadi Presiden sudah memberikan ketegasan. Nah, Presiden tadi juga sudah, dan kemarin juga kami dalam Rakernas dan Rapimnas Al-Jamiatul Wasithiyah, kebetulan saya juga di sana, merekomendasikan salah satunya itu yang pertama sekali adalah meminta agar pemerintah Republik Indonesia segera mendesak DPR RI melalui partai politiknya supaya disahkan undang-undang perampasan aset itu, ini sangat penting gitu loh. Jadi kalau Prabowo kemarin bisik-bisik bilang, ya saya tahu, ya sudah kalau memang tidak mau ditangkap, nyerah aja, saya ampuni secara diam-diam, kembalikan. Nah itu kan tidak dilakukan, ketika tidak dilakukan dia hajar habis. Nah begitulah ininya akhirnya kan. Nah itu yang menjadi konsep yang salah satu yang menjadi persoalan kan. Kemudian seperti sekarang ini kan presiden kan bisa gampang dijatuhkan dengan impeachment. Tapi kalau dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa. Impeachment sembarangan seperti itu. Kemudian kebijakan strategis negara juga bisa dieksekusi secara cepat. Nah kemudian ada rambu-rambu atau dulu kita kenal dengan garis-garis besar haluan negara. Itu kembali berlaku. Jadi ada
Nah, yang lucunya sekarang ini saya lihat ya, saya maaf lah para menterinya ini, saya lucu ini dalam berpikir dalam melaksanakan apa yang disampaikan oleh Prabowo sebagai visi besarnya dalam kerangka kepemimpinannya. Sudah cukup bagus, tetapi dalam pelaksanaannya buradul, tidak jelas kemana arahnya, mereka tidak memiliki kemampuan karena memang ya mereka hanya pamer dirinya aja, tetapi tidak bisa mampu mengejawantahkan apa yang disampaikan oleh presiden, sehingga terseok-seok nih presiden. Bahaya kalau seperti ini. Nah, kalau ada garis besar haluan negara kan ada jelas. Nah, rambu-rambu ini lo nggak bisa mundur ganti kan seperti itu. Tidak, adanya haluan negara seperti kata Bang Aderi itu tidak lagi kita berpacu pada visi misi satu orang, tapi pada visi misi bangsa dan negara. Makanya wajib haluan negara itu segera dikembalikan. Jadi itu wajib. Iya, jadi presiden juga dalam menjalankan GBHN ini juga nggak setiap kebijakan berganti presiden berganti visi misinya sesuai dengan visi misinya. Kan ini yang berubah-ubah, itu yang bahaya. Jadi ya kayak kita, ini maaf lah, kayak kita di kependidikan lah. Dulu zaman saya sekolah SD, saya masih bisa menikmati buku-buku dari kakak-kakak saya. Zaman sekarang saya kaget, berubah lagi dan anak saya nggak bisa pakai buku kakak ataupun abangnya. Ya itu yang jadi persoalan kan. Masa sistem pendidikan berubah tiap tahun? Nah itu dia. Itu kita kalau itu nanti kita bicara lebih tajam lagi lah mengenai pendidikan yang kacau balau juga. Kemudian bukan makin bagus malah makin bobrok. Iya. Kemudian juga keuntungan yang kembali ini kita generasi bobrok juga. Kembali memperkuat ideologi Pancasila. Nah ini yang paling penting sekali ya kan, sehingga ruang-ruang liberalisme, individualisme dan sistem Barat itu terkikis dan tidak melulu masuk dengan sembarangan gitu loh. Karena sistematika hukum juga sekarang bercampur-campur gitu loh. Hukum yang sudah ada dicampur dengan hukum Barat, Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental udah nggak nyambung. Nah itu yang jadi persoalan. Kemudian juga dari kita juga mengurangi bisa dikurangi dampak-dampak fragmentasi politik. Dengan sistem Undang-Undang 45 baru itu memang presiden dipilih oleh MPR bukan langsung oleh rakyat. Itu mengurangi biaya politik tentunya. Kemudian mengurangi polarisasi pemilu langsung. Kemudian partai politik lebih terpusat kepada perannya di MPR, tidak hanya sekedar untuk menjadi cawe-cawe di pemilihan, kemudian jadi trendsetter, kebanyakan di media sosial. Yang terakhir juga melupakan tugas-tugas pokoknya, walaupun ada baiknya juga mereka melakukan itu supaya menunjukkan pola-pola kerja mereka. Itu ada bagusnya. Namun harus juga kita lihat dampak negatifnya. Berjalan tidak pelaksanaan visi misinya di daerah tadi. Perda-perdanya berjalan atau tidak? Kan seperti itu. Itu jadi persoalan juga. Nah, kemudian saya juga melihat keuntungannya itu ya lebih cocok lah bagi bangsa Indonesia yang masih berkembang. Jadi Indonesia ini bukan negara maju, belum. Masih negara yang berkembang mencari dasar sosok diri. Yang bahaya kan masih muda sekali yang bahaya kan dasar tidak kuat, ilmu terlalu tinggi, yang ada pikirannya mereng nanti piring. Iya kan? Tindakannya aneh-aneh gitu loh. Terlalu tinggi apa mau terlihat tinggi? Nah, ya makanya mau terlihat tinggi lebih bahaya lagi. Gak ada dasar kan? Nah itu yang paling penting di situ. Oke, teman-teman, artinya tadi kita udah dapat pointer-pointernya dari kenapa sih kita perlu balik ke Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Bang Furkan sampaikan bahwa apa tadi Bang? Supaya demokrasi kita tidak diperah. Pemilihan itu dilakukan oleh MPR dengan nilai-nilai permusyawaratan sehingga oligarki tidak berkuasa. Pertama menghilangkan cengkeraman oligarki. Karena itu sangat penting buat kita. Karena itu nanti impact-nya terhadap peluang kerja, peluang hidup yang lebih baik. Dan yang kedua juga tadi Bang Aderi sampaikan bahwa poin besarnya akan ada GBHN tuh teman-teman, garis besar haluan negara, supaya negara kita ini bisa punya rambu. Dan kita tetap jalan on the track. Lebih konsisten. Lebih konsisten, betul. Terus yang ketiga juga saya rangkum tadi bahwa akan kembalinya ideologi Pancasila, yang dimana ideologi ini sangat cocok
untuk kita Iya. sebagai negara yang berkembang. Dan memang Pancasila yang telah dirumuskan oleh founding father kita sebagai dasar bagaimana kita menjalani hidup bernegara. Ya kurang lebih begitu ya. Ya, kurang Mungkin Bang. lebihnya. Ya, Terima betul. kasih waktunya Bang Ya. Aderi. Banyak dapat ilmu kita malam ini ya. Berbagi ilmu, Ya. berbagi rezeki juga toh. Ya. Amin ya Allah. Amin. Amin.